pertama yaitu maksud pelaksanaan orientasi, yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN atau P3K. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan orientasi. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Selanjutnya, waktu dan tempat. Waktu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi P3K tahun 2024 dilaksanakan selama 9 hari kerja dengan jadwal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agenda pertama dilaksanakan tanggal 21 Oktober sampai dengan 23 Oktober, yaitu menggunakan Zoom meeting. Yang kedua dilaksanakan tanggal 24 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2024, yaitu menggunakan luring di orientasi di OPD P3K. Ke tempat, pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Klego serta pembelajaran luring di SMK Negeri 1 Wonosobo. Oke, selanjutnya visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama yaitu visi Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Selanjutnya misi yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. Misi yang kedua, mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Lanjut, misi yang ketiga yaitu mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintah yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengembangan jejaring. Selanjutnya, visi dan misi organisasi perangkat daerah atau OPD. Visinya yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap boten korupsi, boten ngapusi. Misinya yang pertama yaitu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Misi yang kedua yaitu mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran dan pemerintahan kabupaten atau kota. Selanjutnya misi yang ketiga memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Serta misi yang keempat yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Lanjut ke rencana hasil kerja P3K, rencana hasil kerja tahunan, unit kerja SMK Negeri 1 Klego, jabatan guru mapel produk kreatif dan kewirausahaan, masa kontrak tahun 2023 sampai 2028. Tujuan instansi yang pertama yaitu meningkatkan pelaksanaan pemaparan ajaran agama dan budi pekerti luhur. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan pembelajaran teaching factory untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesejahteraan warga sekolah. Yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang efektif. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran kejuruan dengan menyesuaikan standar industri didukung penguasaan bahasa asing. Yang keenam, meningkatkan penerapan pola manajemen SPMI. Yang ketujuh, meningkatkan sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan tuntutan dunia dan industri, serta mengoptimalkan peran SMK dalam program SMK Bangun Desa. Oke, selanjutnya RHK pimpinan atau kepala sekolah. Ada yang pertama yaitu tersusunnya rencana pengembangan dan pembiayaan sekolah. Yang kedua, tersusunnya perencanaan
atasnya dokumen analisis hasil pembelajaran yang tersusun dengan baik, melaksanakan analisis butir soal asesmen sumatif atau formatif, yaitu diketahui tingkat kesulitan soal, diketahui tingkat penguasaan materi siswa. Yang kualitas, dokumen tindak lanjut hasil pembelajaran tersusun dengan baik, melaksanakan remedi, melaksanakan pengayaan, ketercapaian standar minimal, ketercapaian materi. Dan itu waktunya 1 tahun. Nah, kesimpulannya, orientasi nilai dan etika P3K merupakan unsur yang sangat penting sebagai pedoman P3K untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah untuk mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Manfaatnya untuk kepala sekolah yaitu menciptakan strategi dan kebijakan untuk membawa guru, karyawan, dan peserta didik memiliki karakter kuat, lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk guru meningkatkan kualitas pembelajaran pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan untuk mempersiapkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha, serta untuk peserta didik memperoleh pemahaman lebih untuk menumbuhkan dan membentuk karakter berwirausaha pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya, menyongsong era digitalisasi, peserta didik diharapkan mampu bersaing secara teknologi dalam berwirausaha dan peserta didik dapat meningkatkan kompetensi. Seperti itu, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Retno yang luar biasa sudah memaparkan RHK-nya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menambahkan? Ini masih ada sekitar 3 menit untuk menuju 20 menit. Oke. Betul deh, proyek Pak Aris masukan sedikit dan ini mungkin nanti juga akan butuh petunjuk dari Pak Eko. Tadi ada beberapa RHK yang waktu pelaksanaannya 1 tahun, padahal kita nanti ada RHK itu semester atau TW. Nanti mohon petunjuk karena beberapa RHK yang diatur tadi waktunya 1 tahun. Terima kasih. Langsung Pak Eko ngobrol. Terima kasih Pak Aris jawabnya. Karena untuk RHK kita ini kan kita baca 1 tahun. Berarti nanti kan pembelajaran berarti kan isinya 1 tahun. Jadi yaitu kegiatan pembelajaran untuk diisi 1 tahun. Ya. Kecuali misalnya untuk perencanaan, membuat perencanaan mungkin 1 bulan cukup. Evaluasi mungkin 1 kali periode 1 bulan cukup, karena mungkin semesteran atau monggo. Bapak Ibu kan asesmen ini sebenarnya sekolah tidak mengkoordinir, tidak apa-apa. Bapak Ibu sendiri merencanakan sendiri, melaksanakan asesmen sendiri, termasuk formatif. Kalau formatif saya yakin lebih banyak daripada sumatif, karena formatif di sini sebenarnya tujuannya tidak untuk mengetahui sejauh mana kompetensi siswa, tetapi sejauh mana kualitas pembelajaran itu berlangsung. Jadi mengevaluasi kegiatan pembelajaran itu formatif tujuannya itu. Kalau sumatif untuk mengetahui kompetensi, termasuk salah satu syarat atau mengetahui siswa itu nanti naik jenjang atau tidak itu dari sumatif. Jadi nanti kalau untuk kegiatan pembelajaran termasuk pengembangan diri itu 1 tahun. Jadi itu terima kasih Pak Aris. Terus berikutnya sedikit tambahan dari
visi Bapak Ibu semua, visi kalau yang boten korupsi, boten kalusi itu visi yang lama. Nanti kita pakai visi yang terbaru, yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Itu kalau saya ngecek di webnya Prof Jateng, itu munculnya yang termasuk visinya sudah ada. Ini visi 5 tahun ke depan, tahun 2024 sampai 2029. Itu KCN-nya sudah ganti visi. Jadi itu, terus berikutnya yang di pelaksanaan yang diarahkan juga yang nomor 2 untuk pelaksanaan pembelajaran. Juga nanti untuk outputnya, output ini kan berarti kan nanti yang harus diupload. Kalau pelaksanaan pembelajaran berarti yang diupload itu biasanya jurnal. Nah, jurnal itu mungkin ada agenda mengajar, mungkin juga ada presensinya, atau ada kegiatan laporan kegiatan pembelajaran lain yang ada di situ, misalnya tugas-tugas, tugas terstruktur dan sebagainya kan ada satu buku namanya jurnal itu. Setiap sekolah beda-beda. Ada yang terpisah, presensinya terpisah, agenda mengajarnya terpisah, terus buku penugasannya juga terpisah. Nah itu nanti berarti kan kegiatan pembelajaran. Nah itu berarti nanti jadi kan di outputnya ini kan baru pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran. Nah itu nanti sudah tambah berdasarkan jurnal, presensi dan sebagainya. Nah itu karena di output, di output nanti harus di upload. Jadi monggo nanti setiap sekolah beda-beda. Jangan kan di sini jurnal. Nah coba jurnal nanti sudah lengkap belum? Di sana sudah ada presensi belum? Sudah ada agenda mengajar. Agenda mengajar biasanya kalau guru mengajar hari ini jam ini ngajarnya apa? Ini kan agenda mengajar. Terus nanti penugasan. Nah itu penugasan secara terstruktur atau tidak. Dan nanti bagaimana penugasannya seperti itu kan ada. Nanti jurnal sudah lengkap belum? Kalau belum berarti kan harus dilengkapi dokumen lain yang nanti diupload dalam RHK dengan yang hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi saat perangkat apa saja saat jenengan mengajar di kelas itu nanti diupload semua. Perangkat apa saja ini. Setiap sekolah beda-beda. Kalau formatan nanti dari rektor seperti apa itu nanti ditulis di situ. Terus yang RHK yang ketiga mungkin ini untuk Bapak Ibu semua. RHK yang ketiga ini kan terlaksananya. Kalau terlaksananya berarti nanti yang diupload kan hasil. Yang diupload hasil. Kalau di sini masih ada merumuskan kisi-kisi. Jadi merumuskan kisi-kisi, merumuskan ini nanti dipindah ke kegiatan perencanaan. Jadi perencanaan, biasanya kita perencanaan mau belajar atau mau itu isinya itu sudah sampai ke membuat kisi-kisi soal. Termasuk instrumen soalnya sudah jadi di awal. Itu dadaan. Biasanya kita dadaan. Mau ujian lah, kisi-kisi. Itu harus dibuat di awal. Di awal kita berencana itu kisi-kisinya termasuk instrumen penilaiannya. Itu sudah dibuat. Dan nanti penilaiannya seperti apa itu sudah dibuat di awal semua. Nanti. Jadi yang perumuskan nanti dipindah. Namun itu terima kasih secara garis besar semua sudah oke. Terima kasih Pak Dasana atas waktu. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno yang sudah memaparkan materinya dan masukan dari Pak Eko. Terima kasih sekali. Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Bapak Suharman. Kepada Bapak Suharman.